Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Lingyang pada hari ini, hari Senin, tanggal 16 Maret 2026. Untuk mengawali setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita dalam sepekan ini, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam yang boleh berlalu. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami rindu untuk mengawali setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami dalam terang firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menuntun kami, menerangi setiap langkah-langkah hidup kami dengan firman-Mu, sehingga apapun yang dapat kami perbuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang terbuka, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang ke-17. Lalu bacaan yang kedua diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15. Bacaan yang pertama dari Mazmur 71 ayat 17 berkata demikian. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Lalu bacaan yang kedua dari 2 Timotius 3 ayat 15 demikian. Paulus menulis kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini dibentuk oleh firman menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kita tidak hanya dibentuk oleh pengalaman, pendidikan, serta keadaan lingkungan di sekitar kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kehidupan yang sejati dibentuk oleh hubungan yang terus-menerus yang kita jalin dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ketika firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup seseorang, bahkan ketika hubungan melalui firman Tuhan itu terjalin sejak dini, firman itu perlahan-lahan menanamkan dan memperkuat iman, membentuk karakter, dan juga mengarahkan setiap langkah kehidupan kita. Pemazmur dalam Mazmur 71 menyatakan kesaksiannya dengan penuh keyakinan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kehidupan iman adalah proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidup. Tuhan tidak hanya hadir dalam satu masa tertentu saja, tetapi Ia terus mendidik, membimbing umatnya dari waktu ke waktu. Sejak masa muda, pemazmur belajar mengenal Tuhan, mengalami bagaimana pertolongan Tuhan begitu nyata atas hidupnya, dan melihat bagaimana karya-karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang ia lalui. Karena itulah kemudian ia dapat berkata bahwa sampai sekarang ia terus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Hal yang serupa terlihat dalam kehidupan Timotius. Rasul Paulus mengingatkan bahwa sejak kecil Timotius telah mengenal kitab suci yang menuntunnya kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus. Firman Tuhan yang ia dengar dari sejak ia kecil tentu tidak berhenti sebagai sebuah pengenalan atau pengetahuan semata. Firman itu menjadi dasar yang kemudian membentuk kehidupan beriman dan kehidupannya setiap hari
sehingga ia terus bertumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Dari kedua bagian firman Tuhan pada hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan memiliki kuasa untuk membentuk kehidupan seseorang. Ketika firman Tuhan terus kita dengar, kita renungkan dan kita hidupi, maka firman itu bekerja di dalam hati kita. Ia menuntun kita untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, memberi hikmat dalam mengambil setiap keputusan, dan menguatkan kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Hidup yang dibentuk oleh firman Tuhan tidak hanya membawa perubahan bagi diri kita sendiri, tetapi tentu juga menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Melalui sikap hidup, melalui perkataan, dan juga melalui tindakan kita, orang lain dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang yang hidup menurut firman-Nya. Kesaksian itu menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenarannya bagi dunia ini. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus memberikan ruang bagi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, serta kita renungkan dan kita hidupi, boleh senantiasa memberikan kita pengajaran, menegur, dan juga membentuk setiap karakter dan laku kehidupan kita setiap hari. Ketika hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan, kita tidak hanya bertumbuh di dalam iman, tetapi juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi tentang kebaikan dan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita, serta memperteguh keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi kita, mari kita mengerjakannya dan mendasarinya dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami melalui kesaksian hidup pemazmur dan juga melalui kesaksian hidup seorang rasul, baik Rasul Paulus dan juga Timotius, yang mengalami bagaimana firman Tuhan boleh melawat mereka, menegur, membentuk, dan membimbing setiap perjalanan kehidupan mereka. Biarlah sungguh firman Allah yang berkuasa itu juga boleh membentuk, membimbing, dan menegur setiap kami untuk membawa kami mengalami perubahan dan pembaharuan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian akan nama Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap kehidupan kami umat Tuhan dimanapun kami berada, serta apapun masa dan musim kehidupan yang kami alami saat ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, memperteguh iman dan keyakinan kami bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menopang serta menguatkan kami. Apapun bentuk pekerjaan, usaha dan pelayanan yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan yang memberi pertolongan agar semua yang kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami percaya Tuhan Engkau melihat kesetiaan dan ketekunan kami untuk mengerjakan bagian kami. Biarlah selebihnya kami serahkan bagian Tuhan. Biarlah Tuhan sendirilah yang mengerjakannya, sehingga setiap buah kesaksian yang kami tunjukkan juga boleh menghasilkan buah-buah kehidupan dan iman yang baru bagi kehidupan sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga kami, baik pasangan hidup, suami, istri, anak-anak, keluarga, orang tua, orang-orang terdekat yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati mereka dimanapun mereka berada. Apapun aktivitas dan kegiatan yang akan mereka kerjakan, biarlah Tuhan beserta mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di Kalangningyang Abian Basi. Biarlah semakin hari kami boleh semakin mengalami pertumbuhan iman. Semakin hari
Kami mengalami persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Biarlah kehidupan jemaat Tuhan di Galang Mingyang ini boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sekiranya dari antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan biarlah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka yang sakit boleh disembuhkan, menerima pemulihan, jamahan dan lawatan oleh kuasa Allah. Dan setiap mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, biarlah beroleh kelegaan di dalam Engkau. Sukacita yang daripada Allah kiranya boleh terus bernaung atas kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang melimpah boleh mengiringi setiap perjalanan kami. Dan setiap hembusan nafas yang Tuhan karuniakan ini boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami arahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kami umat Tuhan, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan boleh menyertai kehidupan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati.